Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya dengan Sumanto di channel Yaki Sumanto. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada pemirsa untuk membahas terkait masalah cara mencintai profesi dan kehormatan diri. Oh ya sobat, yang mungkin baru pertama kali menonton tayangan Yaki Sumanto, perlu kami sampaikan bahwa di channel Yaki Sumanto membahas terkait masalah strategi, trik, tip, cara, konsep, pengalaman, manfaat, religi, dan hal menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini saya juga akan mengucapkan Dirgahayu Pusat Perhubungan Angkatan Darat yang ke-75 dengan semangat Cigra Apta Nirbaya. Semoga Pusat Perhubungan Angkatan Darat semakin sukses, jaya dalam mendukung keberhasilan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan berbakti kepada nusa dan bangsa untuk selalu dicintai rakyat dan memberikan prestasi-prestasi yang terbaik. Masuk kepada materi terkait masalah cara mencintai profesi dan kehormatan diri. Di sini saya menyampaikan topik ini terkait juga profesi saya sebagai anak negeri yang kebetulan kami dibesarkan di tengah-tengah masyarakat dan berkembang untuk melakukan profesi sebagai militer, sebagai prajurit Kapotayuda, sebagai prajurit Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Kali ini saya membahas cara mencintai profesi dan kehormatan di sini. Ada dua hal pokok yang perlu saya sampaikan. Mencintai profesi menurut saya itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, semangat, dan sepenuh hati. Selain itu, terkait masalah kehormatan diri, itu harus diperjuangkan, dijaga, dipupuk, dan tentunya semua itu memohon petunjuk sama Ilahi Rob. Saya akan menceritakan perjalanan perjuangan kehidupan saya sebagai anak negeri, sebagai prajurit Kapotayuda, sebagai prajurit Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, dan bagaimana menjaga dan mencintai Korps, menjaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan mencintai diri serta berbakti kepada negeri. Berbekal gemblengan dari Kawah Chandra di Muka, dari lembaga yang terhormat Akademi Militer, dilanjutkan dengan pendidikan pembulatan kecabangan perhubungan tahun 1993 sampai 94. Terakhirlah saya sebagai seorang prajurit
Kapolda Yuda yang harus siap diterjunkan di mana saja bersamamu sebagai prajurit Kapolda Yuda. Aku menjadi Komandan Peleton Perhubungan Angkatan Darat, menjadi Komandan Kompi Perhubungan Brigade Lintas Medan 13 Galuh Divisi 1 Kostrad. Aku menjadi Komandan Kompi Perhubungan Brigade Lintas Udara 17 Kujang 1 Divisi Infanteri 1 Kostrad. Aku menjadi Kepala Seksi Materiel, Kepala Seksi Komunikasi Perhubungan Kodam 16 Patimura. Perjalananku juga menjadi Kepala Organisasi Kesiapan Satuan, Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan, Kepala Bagian Pendistribusian, Kepala Bagian Pemeliharaan, dan Kepala Bagian Urusan Dalam Direktorat Perhubungan Angkatan Darat. Dalam meniti karirku, penugasan yang pernah saya alami dalam pekerjaanku diantaranya menjadi Ketua Prim Kopat Brigif 13 Galuh, sebagai Pasiop, sebagai Pasimin, sebagai Dankima, sebagai Wadandenma, sebagai Dandenma Brigif 13 Galuh, sebagai Kasih Pernika, sebagai Dandenhub, dan sebagai Kahubdam 16 Patimura. Demikian juga kami diberikan kepercayaan menjadi pelatih menembak Teknik Tempur Ofensif Brigade Infanteri Lintas Medan 13 Galuh, sebagai pelatih Komandan Kompi Perhubungan Brigade Infanteri 6 dalam latihan manuver brigade di Batu Raja. Untuk menjalankan tugas sebagai prajurit Kapolda Yuda, kuserap arahan dari guru militer, dari dosen, dari atasan, dari senior, dari teman, dan dari seluruh lapisan. Perjuanganku bersama anggota, rekan, dan satuan membawaku menjadi prajurit Cakra, prajurit Galuh, prajurit Kujang 1, prajurit Patimura, dan prajurit Kapolda Yuda. Menyiapkan diri menempa prajurit perhubungan yang handal menjadi makanan pokok keseharianku. Kujadikan prajurit yang pandai dan cerdas. Kulatih prajurit agar tangguh di medan tugas dan operasi. Kuisi pengetahuan dan keterampilan yang paripurna prajuritku. Kuhadapi dan selesaikan persoalan satuan baik material, personil, dan piranti lunak untuk setiap tugasku. Berbagai risiko selalu mengintai. Namun berkat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan aman dan selamat. Untuk menjalani tugasku sebagai prajurit Kapolda Yuda, latihan makanan harianku, mulai dari latihan perorangan, latihan peleton, latihan kompi, baik di Panawangan, Cikiding, Waduk Dharma, Cimaragas, Batalion Tim Pertempuran Posko 1, Posko 2, baik di Satuan Yonif 303, 321, 323, Manuver Brigade Infanteri 13 Galuh di Batu Raja, latihan Posko 1 Brigade
lintas udara 17 Kujang 1 di Cijantung, latihan Posko 1 dan 2 unit 330, 305, dan 328 di Karawang, latihan manuver brigade Brigip 6 di Batu Raja, latihan Armada Jaya di Singkep, latihan bersama Safkar Indopura di Bandung dan Batu Raja, latihan gabungan TNI di Natuna dan Ambon, latihan Puskor Bantem di Asem Bagus, latihan pratugas unit 323 tugas Irja atau Irian Jaya, latihan pratugas 303 tugas Timur Timur, latihan pratugas unit 330 di Kalimantan, latihan pratugas Brigip 13 Galuh di Irian Jaya. Untuk mematangkan dan menguji kesiapan dalam melaksanakan tugas, aku dipercaya untuk melaksanakan operasi yang begitu saya nanti sebagai seorang prajurit. Tidak sedap rasanya kalau prajurit itu tidak melaksanakan operasi. Operasi Tatoli, operasi Mantap 1 saya lakukan bersama dengan Brigade 13 Galuh Divisi Infanteri 1 Kostrat. Kebetulan saya berada di sektor Timur Bakau. Demikian juga saya melaksanakan operasi Jajah Pendapat di tahun 1998 di Dili, Bakau, Los Palos, VGG, Iliomar, yang merupakan sebagian besar berada di daerah sektor timur. Dan kami juga melaksanakan operasi dalam rangka pengamanan daerah konflik horizontal di Ambon, terutama berkisar terkait masalah di wilayah Ambon, Liang, Laha, Telaga Kodok, Halong, Kairatu, Masohi, Tehuru, Wirinama, Latuhala tahun 2002 sampai 2009. Kami juga dipercaya untuk mendukung perhubungan operasi di Poso dan investigasi heli di Palu. Beberapa tugas pengamanan mengalir saya laksanakan untuk menjaga Ibu Pertiwi, baik pengamanan Ibu Kota tahun 1998, pengamanan MPR DPR, pengamanan pemilu di Solok, pengamanan di Rengat Riau, maupun pengamanan di Tasikmalaya. Dalam menjaga kemampuan prajurit Kapotayuda, dilaksanakan pembinaan satuan dengan melaksanakan lomba perhubungan angkatan darat atau lomba hubat yang begitu menarik, bergengsi untuk menguji sejauh mana satuan perhubungan antar perhubungan Kodam mana yang terbaik. Saya sebagai pelaku dan sebagai pelatih di Hubdam 16 Patimura. Demikian juga sebagai perancang dan penilai di Hubdam 5 Brawijaya, Hubdam 9 Udayana, Hubdam 17 Cendrawasih, Hubdam Jaya, Hub Kopassus, Hub Kostrat, dan Hubdam 7 Wirabuana. Untuk meningkatkan kesiapan satuan, pembinaan satuan, dan peningkatan kemampuan dukungan perhubungan, kami melaksanakan asistensi teknis perhubungan begitu menarik untuk menyiapkan satuan dan prajurit di berbagai wilayah.
Asnis yang pernah kami lakukan diantaranya yaitu di Hubdam Jaya, Hubdam Iskandar Muda, Hub Kostrat, Hub Kopassus, Hubdam 1 Bukit Barisan, Hubdam 2 Sriwijaya, Hubdam 3 Sriwangi, Hubdam 4 Diponegoro, Hubdam 5 Brawijaya, Hubdam 6 Tanjung Pura, Hubdam 7 Wirabuana, Hubdam 9 Udayana, Hubdam 12 Hasanuddin, Bengpushub, Gupushub, Yonhub Dithubat, Gupusmu Mojokerto, Rindam 4 Diponegoro, Gupusmu di Cakung, Yonkaf 1 Den 81 Gultor Parako, Yon Armet 13 Denhub Divisi 1, Yonif 406 Denhub Purwokerto, Yonif 202, 203, 201, Yonkaf 10, Yonif 733, Yonif 721, Rindam 16 Patimura, Yonkaf 5, Den Sipur 5, Yonif 700, Kodim 1503 Tual, Kodim 1501 Masohi, Kodim 1504 Ambon, Yonif 621, dan Yonkaf 5, serta banyak lagi. Kuukir namamu untuk mengharumkanmu tanpa lelah dan gagah berani, menunjukkan karakter dan militansi sebagai taruna Korp Perhubungan Jaya di medan jasmani, diperhitungkan di bidang mental dan intelek, disegani lawan maupun kawan dalam setiap penugasan. Beberapa capaian yang pernah kami peroleh berkat doa dari teman, keluarga maupun satuan, yaitu juara 1 sebagai gelandang bertahan sepak bola Porsitar di Surabaya, juara 1 Persijatim Cup bersama Brigade Lintas Udara 17 Kujang 1 sebagai striker di Halim, juara 2 Pusparagam gelandang sebagai gelandang di Halong Ambon, juara 1 Bek Angdam Cup sebagai striker di Kebun Cengkeh Ambon, juara 2 Hubdam Cup sebagai striker di Kebun Cengkeh Ambon. Urutan 1 sampai 3 setiap lari semapta di satuan di mana bertugas. Kegiatan jasmani militer di taruna di tiap kelas nomor 1 sampai 5. Juara 1 lari estafet eksibisi lomba atletik di Jakarta tahun 1994 di Stadion Madia. Juara di bidang jasmani pendidikan pembulatan kecabangan perhubungan tahun 1993. Juara 3 Suspakom 2001. Juara 1 khusus lanjutan perwira perhubungan 2001. Juara 1 khusus perwira pengusutan pengamanan 2003. Kemampuan menembak terakhir pistol nilai 94, jarak 25 meter. Dan menembak senapan nilai 96, jarak 100 meter. Dan mampu melaksanakan penembakan teknik tempur ofensif jarak 300 meter. Lari dalam Borobudur 10K 2 kali di Akmil. Lari 10 kilo di Brigade Infanteri Lintas Udara 17 nomor 3 tahun 1999. Lari dari Poso ke Ambon 3 kali. Lari dari Mangga 2 ke Ambon juara 2.
lari 10K Monas Sudirman menuju Monas 3 kali pada saat di Direktorat Perhubungan Angkatan Darat. Selain itu juga kami berupaya menjaga kehormatan dan tugas sebagai prajurit Kapota Yuda, yaitu menyiapkan dan meningkatkan dan mengoptimalkan komunikasi Brigade Lintas Medan 13 Galuh dan jajarannya, baik 303, 321 maupun 323. Kami laksanakan perubahan dan kemampuan sehingga terjadi peningkatan kemampuan komando dan pengendalian. Membenahi piranti lunak dalam dukungan perhubungan di Brigade Lintas Medan 13 dan jajarannya. Melaksanakan pengamanan kerusuhan Tasikmalaya. Juara 3 lari antar perwira jajaran sebrigade Infanteri 13. Menjadi pemain dan pelatih sepak bola Brigade Infanteri 13 Galuh 1 Kostrad. Merubah paradigma main sepak bola yang rusuh menjadi main bola yang sportif pada saat di Brigade Infanteri Lintas Medan 13 di tengah-tengah masyarakat Tasikmalaya. Pengucap Sabta Marga dalam acara HUT Brigip 13. Membawa kemenangan dalam pertandingan persahabatan sepak bola Brigip melawan Unit 303 di Cikajang. Menyiapkan dan meningkatkan, mengoptimalkan komunikasi Brigade Lintas Udara 17 Kujang 1 dan jajarannya, baik Unit 330, 305 maupun 328. Membenahi piranti lunak dukungan perhubungan di Brigip Lintas Udara 17 dan jajarannya. Menyiapkan, meningkatkan dan mengoptimalkan komunikasi perhubungan Kodam 16 Patimura dan jajarannya. Membuat protap, Instab dan Insop Kodam 16 Patimura. Menyiapkan kodal yang handal, baik operasi penanganan konflik horizontal Maluku Utara maupun pengamanan VVIP dengan gelar simulcast yang kurang lebih 1500 HT, repeater 62 set, dan gelar SSB di seluruh koramil di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Melaksanakan perbaikan administrasi dan kegiatan di seksi material, seksi komunikasi, seksi pernika, Detasemen Perhubungan Kodam 16 Patimura. Menyiapkan live acara Kodam 16 Patimura di TVRI Ambon. Menjadi langganan sebagai komandan upacara di Kodam 16 Patimura. Menyiapkan konsep dukungan perhubungan Kodam dan jajaran baik komunikasi, pernika, foto film, dan konbek hardstyle baik operasi maupun kontingensi. Yang kala itu jangankan untuk operasi dan kontingensi, kebanyakan hanya parsial dan tidak komprehensif. Menyiapkan administrasi dan mengoperasionalkan fungsi kesiapan operasi perhubungan Angkatan Darat untuk menyiapkan satuan-satuan perhubungan Angkatan Darat. Membuat contoh evaluasi kesiapan dan kemantapan operasional satuan perhubungan atau yang disebut EKO. Merubah Ki-Hub Divisi menjadi Denhub Divisi Kostrad.
merubah Ki-Hub Mabesat menjadi Sat-Hub Mabesat, melaksanakan validasi organisasi Dithubat lama menjadi Dithubat baru dengan penambahan Kasubdit Bin Progar dan Balak Ada, membuat Nasmik relokasi Gupushub dari Cakung ke Cijantung, membuat naskah akademik dan saran dukungan perhubungan dalam validasi Balakpus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Ditkumat, Disbintalat, Pus Penerbat, Dit Ajenat, Pus Arhanut, Pus Armet, Pus Senip, Kodiklat, Dit Palat, Dit Siat, Disinfolahta, Dispenat, Denma Mabesat, Kopassus, Kostrat, Kodam, Akbil, Secapa, Seskuat, Dislit Banget, dan lainnya. Merancang alokasi dukungan komunikasi Satuan Angkatan Darat dalam pengadaan ICOM untuk menyelenggarakan kodal dari Koramil, Kompi BS, Yonip, Yon Armet, Yon Arhanut, Men Armet, Men Arhanut, Brigade Limet, Brigade Linut, Kodim, Korem, Kodam, Akmil, Kodiklat, Kopassus, Paspampres, Pus Penerbat, Balak Pus Mabesat. Merubah materi dan mekanisme penilaian lomba hubat, memberikan warna bagaimana menjadi komandan upacara di Madid Hubat, menggiatkan olahraga sepak bola dan semapta di satuan, baik di Brigade Lintas Medan 13, Lintas Udara 17, Hubdam 16 Patimura, dan Madid Hubat. Membuat naskah akademik dan saran dukungan perhubungan satuan jajaran TNI Angkatan Darat, baik Brigade Linut, Brigade Limet, Brigade Mekanis, Brigade Raider, Brigade Para Rider, Arhanut Komposit, dan lain sebagainya. Membuat naskah akademik dan validasi organisasi satuan perhubungan, Ki-Hubren, Hubdam, Hubkopassus, Hubkostrat, Akmil, Bengpushub, Dithubat, Balak Ada, Hubkodiklat, Den Hub Divisi, Hub Paspampres, maupun Pusdikhub. Menjadi seksi dan ketua panitia dalam Hari Ulang Tahun Perhubungan Angkatan Darat. Merubah mekanisme dan pemikiran pembinaan personil perhubungan dari paradigma lama menjadi paradigma baru. Merubah pemikiran, mekanisme dan pelaksanaan tugas Badan Penelitian Pengembangan Subdit Bincap Dithubat. Melaksanakan pembenahan kegiatan mekanisme pelaksanaan tugas dan kegiatan pendistribusian material perhubungan, baik ICOM maupun alat perhubungan secara keseluruhan. Merubah mekanisme penerimaan madhub dan menolak barang yang tidak sesuai. Membuat kajian optimalisasi gudang perhubungan Angkatan Darat. Mempengaruhi dan mengkondisikan penentuan perencanaan pengadaan material perhubungan sehingga menjadi lebih transparan dan lebih berkualitas. Mentertibkan mekanisme pergudangan di gudang Pusat Perhubungan Angkatan Darat. Merubah cara kerja, memperbaiki, memaksimalkan kerja bagian pemeliharaan Subdit Bin Madhub Dithubat. Merubah cara kerja dan memperbaiki dan memaksimalkan bak Urdal Set Dithubat. Membuat prototipe piala Hubat. Membuat prototipe combat repeater. Menyelenggarakan pertandingan sepak bola Dithubat melawan Hubkostrat dan Divisi Infanteri 1 Kostrat. Menyelenggarakan pertandingan sepak bola Dithubat dan Yonhub
Dithubat melawan Hub Kostrad, Hubdam Jaya, Hub Kopassus, dan Denhub Divisi 1 Kostrad. Menyelenggarakan pertandingan sepak bola di Tuban dan Yonhub melawan Hubdam 3 Siliwangi, Bengpushub, dan Pusdihub. Juara 1 kebersihan Subdit bin Madhub dalam lomba intern satuan di Tuban. Juara 1 kebersihan antara satuan Maditubat, Yonhub, Gupushub, dan Bengpushub. Membuat kajian seleksi jabatan komandan atau kepala kesatuan perhubungan. Membuat kajian pengaruh kepemimpinan, kompetensi, dan pemberdayaan dukungan perhubungan. Membuat kajian dukungan perhubungan dalam rangka MEF atau Military Extension Force tahun 2014 sampai dengan 2029. Membuat buku petunjuk perhubungan. Membuat buku petunjuk induk perhubungan. Membuat buku petunjuk pembinaan komunikasi, pernikah, foto film, dan konbek hardstyle. Menjadi nominator jabatan Dansat-Hub Pusdihub, Kapgupushub, Wakahub Kostrad, dan Wakahubdam. Walaupun ini tidak terrealisasi. Untuk meningkatkan kemampuan tentunya sebagai seorang prajurit Kapotayuda tidak cukup hanya dengan pendidikan militer, tapi juga menempa, mengenyam, mengalami, menyerap ilmu pendidikan sarjana di ilmu hukum Fakultas Patimura, mengenyam dan lulus dalam pasca sarjana manajemen sumber daya manusia di Universitas Krisdwipayana dan pasca sarjana S2 ilmu hukum STHM PTHM. Dalam kiprahnya kami juga berupaya untuk membuat buku petunjuk lapangan baik tingkat peleton, kompi, batalion, perhubungan Kodam, Hub Akmil, Hub Kopassus, Hub Kostrad, Denhub Rem, Denhub Divisi, Detasemen Komunikasi, Detasemen Konbek Hardstyle, dan Detasemen Peperangan Elektronika. Membuat buku petunjuk lapangan dukungan perhubungan dalam operasi Brigade Tim Pertempuran. Membuat buku petunjuk lapangan dalam dukungan perhubungan Batalion Tim Pertempuran. Membuat buku petunjuk dukungan perhubungan dalam operasi OMSP, OMP, dan bantuan. Perjalanan sebagai prajurit Kapotayuda diantaranya pernah dipromosikan menjadi Dansatkon di Kuathan, Kemhan, dan dicalonkan menjadi analis madya di Pusdatin. Perjalanan bersama dengan Panji-Panji Perhubungan Angkatan Darat, Cigra Aptanerbaya sebagai prajurit Caraka Satya, sebagai prajurit Kapotayuda. Perjuangan untuk membela dan memajukan Korps Perhubungan tetap membara dan bersemangat. Namun perjuangan itu terhenti karena situasi yang tidak kondusif baik di satuan maupun di Tentara Nasional Indonesia. Walau
Aku ingin memberikan yang terbaik. Perjuanganku berhenti pensiun dini. Aku memilih hijrah dan beralih profesi. Namun kecintaanku pada korp perhubungan, kecintaanku terhadap Tentara Nasional Indonesia tidak akan pernah sirna. Wahai sobat prajurit Kapotayuda yang aktif, tetap semangatlah berkarya dan berprestasi terbaik. Janganlah ragu untuk melangkah. Janganlah gila pangkat dan jabatan. Janganlah sekali-kali sombong dan menghambat rekan dan anak buahmu. Karena keberhasilan kita itu tidak kita capai sendiri. Kamu nanti akan tua, lemah, dan perlu diganti penerusmu yang lebih baik. Kebaikanmu akan dikenang selalu oleh anak buah dan bangsamu. Kezolimanmu terhadap anak buahmu tidak akan terbayarkan oleh siapapun. Jadilah kesatria sejati, Korp Perhubungan Cigra Apta Nirbaya. Cepat, tepat, dan aman. Aku selalu mendukungmu. Aku selalu mencintaimu. Dan saya selalu mensupport untuk tetap berbakti mengabdi kepada Korp Perhubungan Angkatan Darat. Mari kita untuk menjaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan prestasi, dengan suatu semangat, dengan suatu kecintaan persatuan kesatuan, mengabdi untuk negeri, siap berkorban, siap untuk memberikan yang terbaik. Pengabdianmu selalu dinanti. Tantangan ke depan makin banyak dan besar. Kamu harus lebih kuat, arif dan bijaksana, mencintai dan dicintai rakyat untuk menghalau semua lawan maupun musuh yang ada. Jangan ragu, kuat bersama prajurit dan rakyat membangun prajurit perhubungan Kapotayuda Cipta Apta Nirbaya yang dielukan rakyat. Jadilah prajurit Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI yang selalu mengayomi dan melindungi rakyat. Jaga lisanmu, jaga langkahmu, teguhkan untuk mengabdi pada Korp Perhubungan Angkatan Darat dan Tentara Nasional Angkatan Darat serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan lupa perbaiki diri dan dekatkan pada Ilahi Rob. Ya Allah, kuatkan kami dan rekan seperjuangan kami dan bangsa dan negara Indonesia. Apabila ada salah ucap, kata, dan perbuatan pada kesempatan kali ini, saya, Sumanto, di channel Yaki Sumanto, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikuti terus tayangan saya di channel Yaki Sumanto.
untuk saling mencerdaskan dan membuat kita menjadi orang yang baik dan bijaksana. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.